pemusatan latihan timnas Indonesia U17 dibalik kini memberi kejutan dengan terus kedatangan sosok pemain keturunan baru dari Eropa Barat. Sosok Maro Zylstra berhasil mencetak 6 gol bersama klubnya menjelang resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Nama Marcelino Rafael Struijk dan Justin Hubner kini santer dibahas untuk turun gunung membela skuad Garuda muda di pentas Asia. Ramai soal Gerald Van Burg yang disebut dicopot sebagai pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025 ini. Begini klarifikasi Kim Sang-sik soal insiden botol air minum di tengah Robby Darwish yang hendak melakukan lemparan jarak jauhnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menggembirakan kini datang dari Belanda dan dipastikan membuat jajaran pelatih tim Merah Putih, termasuk Patrick Kluivert, tersenyum bangga. Hal itu dikarenakan calon penyerang keturunan Indonesia yaitu Maro Zylstra baru saja tampil menggila dengan mencetak 6 gol di saat klubnya membantai tim amatir dengan skor telak 17-0 di dalam laga uji coba pada Senin kemarin. Pesta gol ini menjadi bukti nyata soal ketajaman sang striker yang secara resmi diumumkan oleh pihak klub melalui media sosial mereka. FC Volendam menang 17-0 atas Bemster di laga uji coba pada Senin malam. Tulis akun Instagram FC Volendam. Ya, penampilan fenomenal dari sosok Maro Zylstra ini memang menjadi modal berharga baginya untuk merebut perhatian pelatih FC Volendam yaitu Rick Rice. Di mana kesempatan emas ini datang di saat sejumlah pemain utama diistirahatkan setelah akhir pekan ini. Dalam hal ini sosok Maro Zylstra tidak menyia-nyiakan panggung tersebut dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di pertandingan itu. 6 gol Maro Zylstra ini meskipun melawan tim amatir. Namun hal ini adalah sebuah pernyataan kuat bahwa ia siap bertarung memperebutkan tempat utama. Ya, di sisi lain proses naturalisasi Maro Zylstra yang tengah dikebut oleh PSSI dikabarkan berjalan lancar, di mana ia diproyeksikan akan resmi menjadi warga negara Indonesia menjelang FIFA Matchday pada September mendatang. Awalnya, tenaga pemain keturunan asal Bandung ini diperkirakan akan lebih difokuskan untuk membantu timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2025 ini melawan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Namun sebuah skenario tidak terduga bisa mempercepat debutnya di tim senior. Sedangkan tim senior akan menghadapi laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan juga timnas Irak. Di mana di dua pertandingan itu, skuad Garuda nantinya dipastikan tidak akan diperkuat oleh Romeni yang tengah menderita cedera. Namun di sisi lain, kondisi ini membuka pintu lebar bagi sosok Maro Zylstra. Dengan performa 6 golnya yang spektakuler tentu, ia bisa menjadi solusi darurat yang ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Romeni. Jika ia terus menunjukkan ketajamannya, maka bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk langsung unjuk gigi di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. PSSI kini mengintip peluang untuk memanggil Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk untuk tampil membela timnas Indonesia U23, di mana secara usia ketiganya masih masuk kriteria untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ya, diketahui skuad Garuda Muda akan menjalani kualifikasi sebagai tim tuan rumah di grup hari nantinya. Di grup tersebut nantinya juga ada Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Adapun babak kualifikasi ini nantinya akan digelar pada 3-9 September mendatang di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sebenarnya Rafael bisa main di sini, Marcelino. Semua kan sebenarnya bisa bermain. Cuma kami coba memberanikan diri untuk melakukan regenerasi. Dan biar pemain yang sudah senior juga nanti kami lihat. Tapi bukan tidak mungkin nanti untuk kualifikasi U23 dan SEA Games kami coba lihat. Kalau pemain-pemain ini bisa, ya kami kasih tim yang terbaik, ujar Erick Thohir. Ya, jika menilik jeda internasional, maka peluang ketiga pemain itu untuk bermain di timnas Indonesia U23 terbilang kecil. Sebab agenda kualifikasi Piala Asia ini bentrok dengan jeda internasional yang jatuh pada 1-9 September-nya, di mana di waktu yang sama timnas Indonesia senior juga punya agenda uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon sebagai persiapan putaran keempat. Sedangkan Justin Hubner, Marcelino, dan Rafael Struijk kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas senior. Kami sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC U23 di bulan September nanti di Sidoarjo. Saya yakin
Mungkin ada beberapa pemain yang kami akan coba minta izin klub, ucap Erick Thohir. Ya, selain itu, sosok Gerald Van Burg pun memberi sinyal positif terkait kemungkinan bergabungnya 3 nama besar tersebut ke skuad Garuda Muda, di mana langkah ini dipertimbangkan untuk memperkuat tim dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 nantinya. Saya akan selalu berusaha mendatangkan pemain yang lebih baik, dan jika pemainnya memang lebih baik, maka saya akan memasukkan mereka ke dalam tim, ujar Gerald Van Burg. Saat ini, saya rasa bukan saatnya untuk memikirkan hal itu, karena saya pikir para pemain saya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Mereka benar-benar bermain dengan baik, tutur sang pelatih. Timnas Indonesia U17 diketahui sudah memanggil Mike Rajasa, kiper yang sedang berseragam Akademi FC Utrecht, ke pemusatan latihan di Bali menjelang tampil di Piala Dunia U17 2025 ini. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto melalui pesan singkat pada Senin kemarin. Betul Mike Rajasa dipanggil ke TC Timnas Indonesia U17, kata Nova Arianto kepada cnnindonesia.com. Ya, Nova mengatakan bahwa Mike Rajasa sudah berada di Bali untuk bergabung dengan pemain lain dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Dia sudah tiba dan bergabung dengan tim di Bali, ujar Nova Arianto. Mike Rajasa merupakan pemain keturunan Indonesia yang sedang menimba ilmu di Belanda bersama FC Utrecht. Penjaga gawang kelahiran Amsterdam pada 6 Februari 2009 ini memiliki ibu asal Mamasa, Sulawesi Barat. Saat ini Mike Rajasa tercatat sebagai pemain FC Utrecht U17. Berada di salah satu akademi terbaik di Belanda, mengisyaratkan potensi yang dimilikinya. Sementara TC Timnas Indonesia U17 diketahui sudah dimulai pada 7 Juli 2025 ini dan akan berlangsung hingga 10 Agustus mendatang. Nova Arianto terlebih dahulu memanggil 34 pemain untuk bergabung dari pemain lokal hingga pemain dari luar negeri. Beberapa pemain diaspora yang turut dipanggil adalah Fek Muller dan juga Lionel Detroy, salah satunya. Sosok Gerald Van Burg kini dikabarkan dicopot dari posisi pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 setelah kalah dari Timnas Vietnam di laga final Piala AFF U23 di Stadion GBK. Kabar tidak melatihnya di SEA Games ini disampaikan langsung oleh Gerald Van Burg setelah gagal membawa tim Merah Putih juara di Piala AFF U23 ini. Menurut pelatih asal Belanda itu, dirinya akan kembali melatih Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti, Seoul SEA Games. Mereka bilang bahwa itu bukan sesuatu yang saya kerjakan. Saya ditugaskan ke kualifikasi Piala Asia U23. Jadi saya akan berusaha memenangkan itu, kata Gerald Van Burg. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun juga menyatakan hal yang sama ketika ditemui secara terpisah selepas pertandingan partai final semalam. Nanti kita diskusi sama badan tim nasional. Yang pasti untuk AFC Gerald, kata Erick Thohir. Ya, di sisi lain, sosok Gerald Van Burg mengirim pesan untuk para supporter skuad Garuda Muda setelah kalah dari Timnas Vietnam di partai final Piala AFF ini, di mana Gerald Van Burg menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para supporter Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa timnya sudah berjuang maksimal untuk meraih kemenangan. Tidak, saya pikir para pendukung, mereka benar-benar mendukung kami, dan saya pikir mereka merasa kami memberikan segalanya, ujar Gerald Van Burg. Bukan berarti kami tidak ingin memenangkan pertandingan. Saya pikir kami menunjukkan bahwa kami ingin memenangkan laga, jelas Gerald Van Burg. Ya, Gerald Van Burg pun juga menyampaikan rasa bangganya atas dukungan penuh dari supporter yang tetap berdiri di belakang skuad Garuda Muda hingga peluit akhir. Oke, terkadang memang begitu, tetapi saya sangat bangga dengan bagaimana mereka tetap mendukung tim. Saya pikir dukungan mereka luar biasa hari ini, dan kami juga membutuhkan itu. Saya turut prihatin atas kejadian malam ini, terang Gerald Van Burg. Ya, di sisi lain Gerald Van Burg pun mengakui bahwa efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi timnya. Saya tidak senang dengan bagaimana kami gagal menempatkan bola lebih awal ke dalam kotak penalti. Itulah kenapa kami ubah dan masukkan pemain depan, tegas Van Burg. Kami tidak banyak memberi peluang ke Vietnam. Itu hal yang bisa kami banggakan, tapi kami tetap harus mencari cara bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Dalam sepak bola Anda harus mencetak gol. Permainan dan rencana kami sudah oke, tapi kami belum tajam, tutup sang pelatih. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini memberikan penjelasan menyeluruh mengenai insiden penempatan botol air di dekat area lemparan ke dalam oleh pemain timnas Indonesia di partai final Piala AFF 23 ini. Ya, diketahui di saat pertandingan memasuki menit ke-99, sosok Robbie Darwis hendak melakukan lemparan ke dalam lewat jarak jauhnya. Dalam kesempatan itu, sosok Kim Sang-sik tampak berdiri di samping dan menata sejumlah botol air pemain Vietnam
dengan posisi di pinggir lapangan. Aksi ini membuat pelatih kiper timnas Indonesia bereaksi dengan memindahkan botol tersebut hingga akhirnya mendapatkan kartu merah dari wasit. Dalam klarifikasinya, Kim Sang-sik menegaskan bahwa penempatan botol bukan bertujuan untuk menghalangi Robby Darwish atau mengulur waktu pertandingan, di mana ia ingin memberi akses air minum secara cepat di tengah cuaca panas yang menyelimuti pertandingan. Menurutnya, tatanan botol yang dilakukan lebih bersifat praktis agar pemain Vietnam dapat segera minum di saat jeda pendek. Selain itu, ia juga menyampaikan soal niatan tersebut dilakukan tanpa maksud untuk mengganggu laju permainan lawan sang lawan. Ya, lebih awal, ia juga sempat menerima kartu kuning setelah protes terhadap salah satu keputusan sang wasit. Namun meski demikian, ia menyampaikan permintaan maaf secara sopan di lapangan dengan membungkuk kepada sang wasit sebagai bentuk penghormatan dan penyesalan atas kejadian tersebut. Meskipun momen insiden botol sempat menimbulkan kontroversi, namun kemenangan tetap menjadi sorotan utama dalam hasil dan atmosfer pertandingan final. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.